Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Falkata Devi, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Sanata Dharma dari kelas PGSDB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi profiling peserta didik, yaitu membuat panduan observasi peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Lokasi observasi yang akan saya gunakan yaitu di SD Kanisius Demangan Baru 1, tepatnya di kelas 1A. Yang pertama yaitu pendahuluan. Panduan observasi ini merupakan panduan yang kedua yang dibuat untuk melengkapi panduan observasi yang pertama yang ada pada materi topik 2, yaitu terkait dengan teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Pengambilan data atau informasi dalam observasi ini dilakukan dengan yang pertama yaitu pengamatan, dengan mengamati perilaku peserta didik di sekolah, kemudian melakukan wawancara dengan peserta didik, dan apabila dari wawancara ini masih belum didapatkan informasi yang kita inginkan, dapat dilakukan wawancara dengan guru, dan jika memungkinkan juga pengambilan data akan dilakukan dengan wawancara terhadap orang tua peserta didik. Mengapa perlu mengumpulkan data? Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui gambaran peserta didik di dalam kelas, untuk memahami karakter peserta didik secara lebih mendalam, dan supaya sebagai seorang pendidik, kita dapat mengelola kelas serta dapat memberikan pengajaran dengan baik dengan memetakan kondisi peserta didik. Kemudian, informasi terkait karakteristik peserta didik ini sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Dan suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Aspek-aspek yang akan diamati dalam observasi ini yaitu yang pertama etnik, yang kedua kultural, kemudian status sosial, yang keempat minat, kemudian kemampuan awal, kemudian gaya belajar, selanjutnya motivasi, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Aspek yang diamati seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa aspek yang akan diamati yang pertama yaitu etnik. Jadi pada suatu kelas mungkin saja terdapat etnik yang berbeda-beda yang dimiliki oleh peserta didik atau yang dapat disebut dengan multi etnik atau suku bangsa. Dan seorang pendidik perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang ada di dalam kelasnya. Dan dari data keberagaman yang didapatkan akan menjadi informasi yang sangat berguna bagi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran. Informasi yang akan didapatkan dalam aspek etnik melalui observasi ini yaitu asal suku bangsa para peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kultural. Melihat budaya di masyarakat kita yang sangat beragam, tentu peserta didik yang dihadapi mungkin saja juga berasal dari daerah yang berbeda-beda yang memiliki keberagaman budaya, dan juga mungkin saja memiliki keberagaman kepercayaan dan adat istiadat. Pendidik harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di dalam kelasnya, dan melalui observasi ini, informasi yang akan digali dari aspek kultural ini adalah kepercayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian status sosial. Kondisi status sosial juga melatar belakangi peserta didik di dalam satu kelas. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Dan dengan memahami status sosial para peserta didik, diharapkan pendidik dapat bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap para peserta didik. Dan informasi yang akan digali melalui aspek status sosial adalah pekerjaan orang tua dan juga status ekonomi sosial para peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu minat. Minat para peserta didik adalah salah satu aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Minat peserta didik ini tentu tidaklah sama, ada yang tinggi, sedang, ataupun ada yang rendah.
Dan untuk mendapatkan informasi terkait dengan minat peserta didik ini, dalam observasi ini akan digali melalui indikator minat, yaitu perasaan senang peserta didik, kemudian ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran, dan juga keterlibatan terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Kemampuan awal yang akan digali dalam observasi ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari oleh para peserta didik. Kemudian, gaya belajar. Gaya belajar juga merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda untuk memahami pelajaran. Gaya belajar yang akan digali dalam observasi ini yaitu apakah peserta didik memiliki gaya belajar visual, ataukah auditif, ataukah kinestik, atau reading and writing. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi terkadang timbul dalam diri atau yang disebut intrinsik atau dari luar diri atau ekstrinsik. Aspek motivasi yang akan digunakan dalam observasi ini akan menggali apakah peserta didik memiliki motivasi dari dalam diri atau dari luar diri peserta didik ataukah memiliki motivasi dari keduanya, dari dalam diri dan juga dari luar diri peserta didik. Yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini sejalan dengan bertambahnya usia, di mana gerakan individu akan meningkat dari keadaannya yang sederhana ke yang lebih kompleks. Jenis keterampilan motorik ini diketahui agar proses pembelajaran dapat mengembangkan potensi dan juga memaksimalkan para peserta didik. Dari aspek motorik ini akan digali perkembangan motorik para peserta didik melalui perkembangan motorik halus dan juga perkembangan motorik kasarnya. Berikut instrumen observasi yang akan saya gunakan dalam proses pengambilan data pada observasi kali ini, yaitu dengan menuliskan identitas, mulai nama observer, kelas yang diamati, kemudian nama guru kelas, kemudian hari tanggal, dan jumlah peserta didik yang ada pada kelas tersebut. Selanjutnya, akan dituliskan nama-nama peserta didik secara keseluruhan dan usia para peserta didik. Kemudian, mengisi kolom aspek yang diamati mulai dari etnik hingga perkembangan motorik para peserta didik. Namun, apabila pada instrumen observasi ini belum memenuhi informasi yang diinginkan, maka akan dilakukan wawancara terhadap para peserta didik. Berikut instrumen wawancara yang akan saya gunakan untuk menambahkan informasi dengan memberikan pertanyaan terhadap para peserta didik, mulai dari etnik hingga motivasi. Namun apabila dari instrumen wawancara ini juga belum memenuhi, maka akan dilakukan wawancara terhadap guru kelas dari instrumen-instrumen wawancara berikut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Guna melengkapi data karakteristik peserta didik pada materi sebelumnya, maka dilakukan observasi lebih lanjut dengan membuat panduan observasi yang berisikan beberapa aspek, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan kemampuan motorik. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan melihat gambaran peserta didik di dalam kelas, sehingga nantinya dapat memberikan pengajaran yang baik dan sesuai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Apabila ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.